Halo semua, selamat datang di podcast Daranyel. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua teman saya. Hai, kenalin, nama saya Hafsa. Hai, nama saya Ziza. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kalian, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan sekolah yang baik? Menurutku, lingkungan sekolah yang baik itu bukan cuma soal bangunan yang bersih, tapi juga suasana yang nyaman, aman, dan saling menghargai. Guru dan siswa bisa berinteraksi dengan positif. Aku setuju, soalnya lingkungan yang baik itu jadi ini mendukung proses belajar siswa. Jadi jika siswa proses belajarnya nyaman, maka materi yang disampaikan dia akan lebih mudah untuk mencernanya. Kebersihan sekolah kok sering ditekankan itu kenapa? Karena sekolah itu tempat kita belajar setiap hari. Kalau kotor, ya bikin kita gak nyaman buat belajar gitu loh. Selain itu, kebersihan sekolah itu merupakan tanggung jawab untuk semua warga sekolah. Jadi kita wajib untuk menjaga kebersihan. Iya ya, kalau tempatnya nggak bersih jadi nggak fokus belajar ya. Iya, Nggak jadi nyaman kayak banget itu kalau belajar tapi tempatnya Kotor. kotor. nanti kita yang belajar itu bisa risih. Iya. Sih risih. Kayak Lihat ada keadaan. sampah-sampah gitu ya kan? Iya. Nah itu juga terkadang ada orang yang lihat sampah itu nggak langsung ini diambil lalu dibuang ke sampah tapi dibiarin Iya, aja sampai dicuekin. numpuk. Iya. Jadi kan itu Kesel banget. banyak kotoran-kotoran ya, malah jadi penyakit. Sekolah itu kan ada aturan ya. Iya. Menurut kalian itu cukup mendukung nggak sih buat terciptanya lingkungan yang nyaman? Menurutku sebagian besar sudah karena aturan dibuat untuk ketertiban, tapi kadang penerapannya kurang konsisten. Setuju sih, aturannya itu baik, tapi aku berharap semua warga sekolah termasuk siswa maupun guru itu sama-sama mencontohkan kedisiplinan. Iya, jadi kita bisa menjaga lingkungan sekolah ini jadi lebih baik, nggak kotor. Ya, dan lebih nyaman. Menurut kalian, peran guru dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah itu kayak gimana sih? Guru bisa memberi contoh, misalnya saat menjaga kebersihan kelas dan menegur dengan cara yang baik. Selain itu, tenaga kependidikan juga berperan dalam menciptakan suasana yang rapi dan aman sehingga siswa-siswi merasa lebih betah di sekolah. Terus di lingkungan sekolah ini masalah apa yang paling kalian temui? Yang paling sering itu sampah berserakan sama nggak dibuang pada tempatnya. Kadang juga ini vandalisme, coret-coret meja, coret-coret dinding kayak gitu. Itu kan ya membuat kotor lingkungan kan itu. Iya, merusak fasilitas juga ya. Iya. Fasilitas yang udah ada, udah ditata rapi, udah dicat semuanya baru, itu malah ada yang dikotorin. Iya, dicoret-coret seperti itu. Jadi kan jadi kotor gitu ya. Ya, sama kadang para siswa itu sampahnya disimpan di ini loh. Di laci. Di meja. Nah, Iya. itu kadang kalau kita datang ke ruangannya buat tukaran ruangan itu kan kadang nemuin sampah di laci ya itu. Iya. Kan kesel banget. Iya, itu buat Apalagi sarang kan nyamuk. Iya kan? Iya, apalagi kan seperti angkatan yang dulu itu pasti kan lulus terus kelasnya kan bakal kita tempatin kan ya pastinya kan ya. Nah itu tuh kita tuh nemuin banyak banget sampah di laci. Jadi kayak ini jorok banget sih, nggak jaga kebersihan banget gitu loh. Kadang juga ada yang nangkring di jendela. Nah iya, sumpah kotor banget sih itu sih serius. Penting sih ruang hijau atau tanaman di sekolah itu. Menurut aku ruang hijau itu membuat sekolah terasa lebih sejuk dan nyaman. Kayak enak banget gitu dipandang. Adem gitu ya. Adem banget gitu. Iya, selain itu juga taman bisa jadi sarana belajar untuk siswa dan istirahat. Kalau dia kesulitan atau capek lah dengan pelajaran yang ada, jadi dia bisa Buat istirahat. iya, buat nge-refreshing pikiran ya. Iya. Apa peran nyata yang bisa dilakukan kalian sebagai siswa di sini?
peran nyata yang bisa aku lakuin ya ini buang sampah pada tempatnya, sama kalau ada piket kelas kita ngerjain piket itu dengan tepat waktu. Iya, tanpa disuruh gitu ya. Disiplin. Iya, terus juga negur teman-teman yang buang sampah sembarangan biar nggak ngotorin sekitar. Soalnya kan yang pikir kan pasti capek kan ya. Terus capek, kenapa dikotorin lagi gitu sama. Sudah di lingkungan sekolah. Ya, sekarang di lingkungan masyarakat. Apa pengertiannya menurut kalian? Lingkungan masyarakat itu tempat kita bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar rumah, seperti tetangga dan warga sekitar. Di situ ada nilai sosial, gotong royong, dan kebiasaan yang membentuk karakter ini seseorang. Apa sih yang sering muncul di lingkungan masyarakat menurut kalian? Kalau menurut aku itu sama aja kayak di lingkungan sekolah, pasti ada banyak sampah yang berserakan di sekitaran, terutama di selokan maupun di sungai. Buang sampah sembarangan di sungai itu ya buat banjir ya. Ya. Iya, buat mampet, buat apa sih kayak pencemaran gitu loh. Kurangnya kepedulian ini sih masyarakatnya untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman untuk ditempati. Iya, padahal itu merugikan kita semua ya. Tapi mereka tuh nggak sadar-sadar. Dan banget Mereka itu kesadarannya itu rendah banget gitu loh. Tahu tahu nggak nggak sih? yang ini apa Pandawara itu kan mereka pemuda ini ya yang Iya. membersihkan lingkungan. Nah itu di suatu kota itu kan udah dibersihin sungainya sama si Pandawara itu. Beberapa bulan setelah dibersihin itu kotor lagi, jadinya kayak Ya, mereka sia-sia itu gitu loh. Iya, Kerjanya mereka tuh sia-sia. nggak menghargai perjuangan mereka kan. udah capek tenaga modalnya buat ngerain apa ini alat-alat besar. Iya, Tapi masyarakat di sana itu kayak gak, wah kayak gimana gitu loh sama itu. Udah dibersihin, terus juga kan anak-anak di sana kan pada main kan ya, pada main di sungai kan ya. Itu kenapa dikotorin lagi? Padahal anak-anak di sana itu pada seneng sungai bersih, bisa main kayak gitu loh. Sama mandi di sungai. iya itu seru banget Seru sih. loh. Sekarang udah gak bisa, kotor semua sungainya. Ya, gotong royong mulai berkurang di masyarakat ini. Karena kesibukan masing-masing dan sikap individualisme yang makin tinggi. Nah, selain itu komunikasi antar warga yang berkurang sehingga menjadikan gotong royong itu dia menjadi apa ini lebih lemah apa berkurang gitu. Oh iya iya. Menurut kalian, mana sih yang lebih berpengaruh? Pendidikan di lingkungan sekolah atau contoh langsung dari masyarakat? Kalau aku itu yang lebih penting itu sekolah. Karena sekolah itu sebagai dasar pengetahuan. Tapi contoh langsung di masyarakat juga sangat kuat. Jadi keduanya harus saling mendukung. Iya kita kan sekolah kita kan bisa tahu dasar-dasarnya ini kebersihan itu kayak gimana gini-gini. Terus sebagai bukti nyatanya ya kan, bukti nyatanya itu kita terjun langsung Ke masyarakat. Iya. Nah, jadi keduanya itu sama-sama penting. Iya nggak ada yang nggak penting. Iya, saling melengkapi gitu ya. Bagaimana sih peran generasi muda dalam menjaga lingkungan masyarakat itu? Generasi muda bisa jadi penggerak, misalnya mengadakan kegiatan bersih lingkungan, Ya, seperti Terus, reboisasi. reboisasi terus bersih-bersih apa iki selokan atau sungai yang kotor. Nah, mereka juga bisa memanfaatkan platform media sosial untuk mengajak orang lain agar lebih peduli terhadap lingkungan. Ya biar nggak terlalu apa ya, biar nggak terlalu sepaneng di sana aja, biar semua dunia itu bisa Bisa menjaga lingkungan. bisa menjaga lingkungan gitu. Sekarang kan zamannya teknologi udah berkembang pesat banget ya, jadi kita manfaatkan selama teknologi itu. Nah, tadi kan kita sudah bahas lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, menurut kalian apa hubungan antara lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat? Kalau lingkungan sekolah itu tempat kita belajar nilai-nilai. Kalau di sekolah kita terbiasa disiplin dan itu bisa membawa kita ke masyarakat. Benar, sekolah dan masyarakat itu saling memengaruhi. Lingkungan masyarakat yang baik juga mendukung pendidikan yang baik juga.
Apa harapan kalian untuk lingkungan sekolah dan masyarakat ke depannya? Aku berharap kita semua bisa lebih sadar bahwa menjaga lingkungan itu tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas petugas kebersihan. Aku juga berharap generasi muda ini lebih aktif untuk menjaga lingkungan dan konsisten dalam menjaganya agar tetap bersih dan lestari. Untuk obrolan kali ini, semoga podcast ini bisa mengingatkan kita semua bahwa lingkungan sekolah dan masyarakat adalah bagian penting dari kehidupan kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya, semoga bermanfaat. Bye-bye. Waalaikumsalam. Ini pesan khusus untuk Pak Dor yang sangat kita cintai dan kita sayangi. Oh, Masya Allah. Tabarakallah banget ya tugasnya ini. Mohon untuk Tidak menyulitkan para siswa akhir ini. iya, dan untuk angkatan yang berikutnya semoga tidak sesusah ini ya. Iya. Kita sangat-sangat memohon kepada Anda ya Pak ya. Pusing banget ini Pak. Ini sangat stres ya membuat podcast ini. Bingung banget ya. Pak, saya udah stres dengan semua oprak yang di sini. Apalagi yang PKN itu Pak. Ya Allah Pak, saya sudah. Ya Allah Pak. Ya, alhamdulillah. Sungguh saya sangat tertekan, Aduh. jujur. Kita sebagai agit merasa stres Pak. Serius Pak, kita merasa stres. Apalagi tugas jenengan yang membuat narasi itu ya. Masya Allah. Itu butuh effort yang sangat besar. Besar banget. Semoga Bapak bisa terbuka hatinya untuk meringankan beban dari kelas 12 ini. Iya. Kita bisa lebih rileks ke depannya ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Semoga keluh kesah kita didengarkan ya. Semoga bisa jadi apa itu bisa jadi Pembuka hati buat pembuka Pak hati. Dur ya. Iya. Oke Pak, kita sangat mencintai Anda. Oke. Oke, sampai jumpa. Semoga kita tidak bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Semoga tidak bertemu lagi. Tapi kalau bertemu di jalan ya disapa tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Dur yang sangat kita hormati, kita sayangi dan kita cintai. I love you. Mwah. Masya Allah. Oke, sampai jumpa. Love you Pak. Pak Dur. Mwah. Ya, Pak. Pak.